Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini membahas tentang matematika peminatan kelas 11. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Masih judul besarnya persamaan trigonometri, akan tetapi dalam bentuk sin X sama dengan A seperti yang kemarin. Kita lanjutkan saja, akan tetapi tinggal sekali saja kita akan membahas, kemudian kita akan 2 kali pertemuan saja kita akan membahas tentang sin pangkat 2x, cos pangkat 2x, dan tangan pangkat 2x. Untuk minggu depan kita mulai. Sekarang kita mantapkan saja soal-soal. Banyak yang tidak paham, banyak yang bertanya kepada saya tidak paham mengenai sin X sama dengan A ini, terutama masalah kuadran. Nah, yang mana sebenarnya yang kuadran-kuadran itu tidak lagi ada hubungannya dengan saya. Saya tidak membahas itu sebenarnya, karena itu adalah materi prasyarat untuk kita mempelajari persamaan trigonometri ini. Akan tetapi, mari kita bahas secara tuntas. Walaupun mungkin saya tidak membahas terlalu banyak tentang relasi sudut yang berkaitan dengan kuadran atau yang berkaitan dengan kuadran tadi, maka saya akan membahas selanjutnya. Nah, pada hari ini saya agak terlihat lain ya. Saya memiliki kebahagiaan khusus pada hari ini. Oleh karena itu, saya memiliki challenge untuk kalian. Challenge-nya nanti di akhir video saja. Nah, biar kalian penasaran untuk melanjutkan apa yang akan saya sampaikan ini. Ya, challenge-nya nanti akan saya sampaikan. Jadi saya mendapat kabar bahagia hari Jumat lalu, anak saya lahir yang ketiga. Nah, ternyata perempuan. Yang pertama dan kedua kemarin laki-laki, kemudian anak saya yang ketiga adalah perempuan. Ya, challenge itu berhadiah total 50.000. Nah, juara pertama yang nomor pertama dia 25.000 pulsa ya. Kemudian yang kedua itu 15.000, yang ketiga 10.000. Nah, jadi 55.000 jumlahnya. Baik, itu saja. Nanti kita lanjutkan saja pelajarannya ya, tentang sin X sama dengan A. Kita buka buku kita ya, halaman nantilah kita lihat ya, dan kan kali bagi yang bisa terbelah screen-nya bisa melihat sambil melihat modulnya sambil melihat video. Baik, kita belajar saja ya, biar cepat, tuntas, dan lugas kita membahasnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sin X sama dengan A. Ya, kemarin ada yang sudah paham dan ada yang belum paham juga ya. Tapi penitik beratan pada kali ini adalah dia sih sebenarnya bentuknya A ini biasanya adalah sudut-sudut istimewa, hasil sudut-sudut istimewa. Ya, jarang di sini tidak membahas tentang sudut-sudut istimewa. Ya, contoh soalnya saja, misalkan mana dia? Ya, saya bolak-balik buku dulu ya. Ya, sekali lagi saya mencontohkan misal cos X sama dengan min 1. Ya. Kalian harus tahu bahwa cos ini minus di mana. Seperti yang saya kasih tahu minggu lalu ya. Ini sin cos tangan. Nah, jadi bukan hanya sin, berarti lawan sin apa, cos lawannya apa, tangan lawannya apa. Tangan kan lawannya cot gitu. Kemudian cos lawannya adalah sekan. Nah, sin lawannya kosek. Nah, semua itu positif. Lawannya positif juga. Sin positif berarti kosekan itu positif. Kalau tangan positif berarti cot juga positif. Begitu. Kemudian di kuadran kedua, ini namanya kuadran kedua ya. Ini kuadran pertama. Yang di sini yang positif itu hanya sin. Ya. Kemudian di sini kuadran ketiga, ini yang positif hanya tangan. Ya. Terlompat ya. Kalau artinya tidak terurut. Di sini sin, seharusnya di sini cos maunya. Akan tetapi di sini kita yang positif itu adalah tangan ya. Yang positif itu di sini adalah tangan. Kemudian yang keempat, di kuadran keempat yang positif itu adalah cos ya.
Ya, berarti kalau di sini tangan yang positif berarti beserta cotnya yang positif. Tapi dalam persamaan trigonometri jarang sekali dibahas tentang cot, sekan atau kosekan. Yang sering dibahas itu adalah bentuk seperti ini. Nah, baik. Kita kalau mau membahas cos X sama dengan min 1, tentunya jaraknya, rentang X-nya itu adalah, kita buat saja 360 derajat ya. 360 derajat. Nah, berarti kita harus melihat cos berapa yang hasilnya min 1. Atau kita bilang saja cos berapa yang hasilnya 1. Nah, jangan kita bilang min 1. Cos berapa yang 1 yang hasilnya 1, yaitu cos 0 ya. Lihat tabel sudut istimewanya. Makanya dulu saya suruh buat tugas kalian agar bisa mengisi tabel sudut-sudut istimewa. Nah, cos X sama dengan min cos 0 gitu. Cos 0 kan sama dengan 1, tetap minnya. Jadi ini di kuadran keberapa? Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Ini yang harus kita perhatikan, dia di kuadran keberapa. Kita lihat tabel yang ini. Nah, tabel yang ini sin yang plus. Kita lihat cos itu minus di mana? Ya, kan di sini kita lihat cos itu positif di sini sama di sini. Ya, berarti yang dia di negatif adalah di kuadran kedua dan kuadran ketiga. Di sini ada sudut 180 derajat. Nah, jadi di sini di kuadran kedua dan ketiga dia yang namanya cos dia pasti negatif. Sehingga kita harus tahu kenapa sih kok bisa dia min cos 0 gitu. Asalnya seperti apa? Asalnya itu seperti ini. Cos X sama dengan, kenapa dia min cos 0? Asalnya dulu positif ya, yaitu 180 ditambah atau dikurangi 0 sama aja ya. Ya, gitu asalnya. Sehingga akhirnya diambil gitu. Diambil min cos 0. Nah, ingat relasi sudut ya. Ingat relasi sudut yang saya bilang kemarin. Di sini di bawah ini 270 derajat, di sini di atas ini 90 derajat. Nah, misalkan kalian bisa melihat ya, kalian bisa melihat kalau menghitung sin 120 derajat. Sin 120 derajat misalkan. Ini kan sama dengan sin 90 ditambah 30 derajat. Ya. Nah, ini sin 90 ditambah 30 derajat. Nah, dalam hal ini harus ya kita tambahkan kalau dia antara kuadran 1 dan kuadran kedua dia pakai 90. Ya, kalau di antara kuadran kedua dan kuadran ketiga ini kan di kuadran kedua 120 ini kan kuadran kedua, ini kuadran kedua. Sin di kuadran kedua positif, pasti hasilnya nanti positif. Nah, ini yang harus kalian pahami dulu ya. Kalau ini tidak paham, maka susah untuk saya melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Nah, kita lihat ini sin 120 derajat sama dengan sin 90 ditambah 30. Kenapa saya bahas kembali yang ini ya? Kenapa saya bahas kembali yang ini? Banyak sekali yang keliru, yang tidak paham ya, di tugas-tugasnya itu banyak sekali yang tidak paham bagaimana mengerjakan ini. Makanya saya bahas ulang. Padahal minggu lalu saya bilang agar kita lanjut sin pangkat 2x seharusnya hari ini, akan tetapi banyak sekali yang tidak paham ini gara-gara relasi sudut ini. Ya, sin 120 derajat sama dengan 90 sampai 30 kan 120, itu maksudnya. Nah, kalau dia berhubungan dengan 90 dan 270, sin ini berubah menjadi cos. Nah, ya, tetap positif ya, tetap positif. Karena sin di kuadran kedua itu positif. Ya, cos 30. Ya, itu ambil ujungnya. Nah, kalau dia dengan 90, nah berubah sin ini menjadi cos.
Tapi setelah jadi cos harus ambil cuma 30-nya, gitu aja. Nah, sehingga kalian bisa melihat bahwa cos 30 itu berapa? Itu setengah akar 3. Nah, ini relasi sudut ya. Nah, kemudian ini kan kuadran kedua, 120 ini. Bisa 120 ini juga dicari dengan dua cara. Ya, dicari dengan dua cara. Bisa dia kita jumlahkan atau kurangkan dengan 90. Karena dia kuadran kedua, maka bisa juga kita jumlahkan atau kurangkan dengan 180. Nah, maksudnya seperti ini. Sin 120 derajat sama dengan ya sin 180. Nah, kalau dengan 180 maka dikurangi atau ditambah. Nah, harus dikurangi. 180 kurangi berapa sama dengan 60. Kan nggak mungkin ditambah ya kan. Nah, 180 kurangi berapa sama dengan 120. Kan nggak mungkin ditambah ini kan. Nah, kalau ditambah ya jelas tidak sama dengan 120 dia. Nah, karena ini kan kita uraikan saja. Kita hubungkan dengan yang 90, 180 dan 230. Tidak bisa kita relasikan dengan misalkan 95 misalkan atau 120, tidak. Biar ini gampang dihitung maksudnya. Jadi dengan garis yang 4 ini, yang 4 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Artinya 90, 180, 270 dan di sini terakhir 360 atau boleh juga 0 derajat di sini. Nah, lalu bagaimana? Sama kok hasilnya. Nah, kalau seperti ini, kalau dia 180 atau dengan garis yang ini dia tidak berubah, sin tetaplah sin. Ini 360 di sini kan. Sin tetaplah menjadi sin. Tapi ambil akhirnya ini sin 60 derajat. Ah, gitu. Sin 60 derajat ya jelas sama dengan setengah akar 3 juga. Ya, setengah akar 3. Nah, dia sama dengan setengah akar 3 juga. Nah, jadi saya anggap kalian paham ya. Misalkan kalau susah lagi, misalkan kita ambil jangan sin, pakai cos di kuadran ketiga misalkan. Ya, pakai cos di kuadran ketiga. Cos berapa ya? 240 misalkan. 240 derajat. Nah, biasanya soal-soal relasi sudut itu berkaitan dengan sudut-sudut istimewa. Ini kan 180 ditambah 60. Boleh kita cari melalui jalur 270 atau 180 boleh. Karena kalau dikurangi nanti kita lihat ya. Dikurangi berapa ditambah berapa dia. Ya. Cos 240 derajat. Berarti ini sama dengan cos 180 ditambah berapa sama dengan 240? Ya, ditambah 60 derajat. Ya. Sehingga kalau dia sekali lagi ini 180 ya. Yang berhubungan dengan garis yang horizontal ini, yang garis yang tidak miring ya, garis datar ini ya. Kalau ini kan garis ke atas gitu, ke atas bawah, ini kiri ke kanan. Garis kiri ke kanan ini, maka dia tetap cos ya. Cos. Ambil 60-nya. Ya, gitu aja. Jadi cos 60 sama dengan setengah. Pasti juga seandainya kita cari dia dari jalur 270. Ya. Yang kedua ya. Nampak tidak? Nah, nampak. Cos 240. Mau mencari lewat jalur 270 derajat boleh. Akan tetapi kalau dengan yang 240 derajat kalau dengan 270 derajat ini karena nanti kurang nih. Nah, kita lanjut saja ya. Cos dengan jalur 270 berarti dikurangi 270 derajat dikurangi berapa biar dia 240? Ya, dikurangi 30 derajat. Nah, itu uniknya yang namanya istimewa. Mau dicari dari jalur 180 atau 270 dia jumpa. Nah, tapi bedanya ya. Bedanya apa? Bedanya adalah jika dia berhubungan dengan garis yang vertikal yang dari atas ke bawah gitu. Dari bawah ke atas 270 sama 90 ya, 270 dan 90 berarti cos ini berubah menjadi sin. Sin. Ya. Sin
ambil ujungnya 30. Ingat ya, saya tadi lupa. 240 di kuadran ke 3 cos ya. Cos 240 berarti pasti hasilnya minus. Berarti mulai minusnya dari sini ya. Ya, dari sini. Sin 30 sama dengan setengah. Berarti hasilnya adalah min setengah. Gitu. Cara membahas, cara menyelesaikan soal-soal tentang trigonometri ya. Soal-soal dengan relasi sudut trigonometri. Atau masih pening juga ya, masih pening juga. Ini kan sin dan cos saja. Bagaimana kalau tangen? Sama saja. Sama saja ya. Sama saja ya. Tapi kalau tangen itu kelebihannya karena cos ya berbeda ya. Ya, kita lihat ya, kalau sin sama cos dia agak lebih karena sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin. Berbeda kalau tangen. Tangen itu berubah menjadi cot jika dia memakai 90 dan 270. Ya, ini kan 180, 360. Ya, kita menggunakan cari tangan yang berada di kuadran keempat. Tangan berapa? 330 derajat. Ya. Tangan 330 derajat. Berarti dia sama dengan, gampangnya sebenarnya menggunakan yang ini saja. Jangan pakai 270 tambah. Bisa selesai, cuman harus berubah gitu. Contohnya seperti ini. Ya. Berarti nanti hasilnya pasti negatif ya, karena yang positif di kuadran keempat itu adalah cos. Berarti tangan 300 ditambah 360 dikurangi 30 derajat. Ya kan? Kita pakai 180 atau 360 derajat. Ya. Nah, sehingga kalau kita menggunakan 360, tangan tetaplah tangan. Cuma dia negatif karena berada di kuadran keempat. Berarti sama dengan tangan 30 derajat. Ya. Tangan 30 derajat itu sama dengan berapa? Ya, sama dengan min 1/3 akar 3. Ya. 1/3 akar 3. Nah, kalau kita mau mencari dengan jalur 270 juga jumpa. Cuman susahnya nanti ya, susahnya 270 derajat. 330 ya, sorry. 330 derajat. Berarti dia sama dengan tangan, tetap tangan dulu di sini, berubahnya mulai sini ya. Tangan 270 derajat ditambah 60 derajat. Ya. Nah, tangan ini mulai berubah sekarang karena dia tuh 270 ya. Sama dengan 390 derajat tadi ya. Jadi dia tangan 270 berarti dia sama dengan min cot. Ya, ini perbedaannya, dia berubah menjadi lawannya ya. Cot 60 derajat, yaitu sama dengan ini. Ya. Ya, akar 3 per min akar 3. Oh bukan, min 3 per akar 3. Sebenarnya bisa dilihat di ini untuk kemudian dirasionalkan penyebutnya. Sama dengan 3 akar 3 per 3, yaitu sama dengan akar 3. Ini coret-coret. Sebenarnya tidak perlu dihitung, ada di tabel. Nah, itu bedanya jika dia berhubungan dengan oh iya, saya salah ya. Kalau cot 60 ya jelas dia sama dengan, tetap sama dengan min setengah akar 3 ya, min 1/3 akar 3 ya. Saya salah anggap ya, saya anggap baliknya ya. Jadi min setengah akar 3 ya, karena ini permanen nggak bisa dihapus. Sama hasilnya, min 1/3 akar 3. Nah gitu pembahasan kita tentang relasi sudut yang merupakan materi prasyarat dari persamaan ini, pembahasan kita ya. Kemudian kita lihat soal kita ya, yang kemarin banyak yang tidak saya bahas. Misalkan nomor 7, saya ambil saja nomor 7B ya. Ini dia soal 7B ya.
7B. Ingat ini adalah min. Cos min berarti kalau kita buat yang seperti tadi ya, buat seperti tadi, di sini cos positif. Di sini tiga-tiganya positif. Semuanya ini positif, ada positif. Ya. Sisanya berarti ini negatif. Berarti dia setengah akar 2 ini, min setengah akar 2 ini berada di 2 di sini. Nah, mari kita bahas ya. Cos 2x kurangi 35 derajat ini sama dengan cos berapa? Min setengah akar 2. Dia adalah cos 45. Min cos 45 derajat. Nah, jadi di sini adalah min ya. Di sini adalah min. Jadi tidak bisa kita langsung menurunkan 2x kurangi 5 sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nggak bisa. Ya, kita harus melihat dia ini adalah cos 45 derajat. Maka kita harus cari dulu. Dia sebenarnya berapa. Ini kuadran keberapa ini? Kuadran antara kuadran kedua dan kuadran ketiga. Ya, dua-duanya boleh. Nah, tentunya kita cari yang paling kecil dulu. Nah, pilih yang kecil dulu. Min cos 45. Berarti kalau kita lihat ini berada di kuadran kedua atau kuadran ketiga. Berarti dia kita buat saja cos 180 kurangi 45 derajat. Kenapa harus kurang? Tidak tambah, padahal sama aja. Nah, kita cari yang paling kecil. Nah, sehingga jumpa kita sekarang cos 180 kurangi 45 derajat. Berarti memang asalnya adalah cos 180 kurangi 45 berapa? Cos 135 derajat. Ini asalnya. Enggak, kalau kita lihat ya. Nah, kenapa ini tiba-tiba jadi positif? Ini asalnya. Contoh ya, cos 135 derajat. Nah, ini kan sama dengan cos itu 180 kurangi 45 derajat. Nah, kan setelah ini kan kita lihat cos 135 derajat berada di kuadran kedua. Berarti pasti dia nanti hasilnya adalah negatif. Berarti cos 45 derajat. Nah, jadi ini kita mengembalikan cos 45 derajat ini ke 135. Nah, kalau ini kita mencari cos 135 itu berapa? Yaitu ini. Jadi ini adalah penguraian dari soal yang sudah jadi. Dari kalau yang ini kan kita nanti menguraikannya ya, ketemunya terakhir adalah min setengah akar 2. Lalu bagaimana dengan jika dia min setengah akar 2 yang duluan? Nah, jadi pasti awalnya dia adalah positif, yaitu cos 135 derajat. Nah, itulah yang kita cari di sini. Sehingga dia sama dengan, nah sudah sama-sama positif cosnya ya. Kita ambil saja sudah. X kurangi 35 derajat sama dengan 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kemudian kita uraikan saja, tidak apa-apa. Berarti 2X sama dengan 135 derajat ditambah 35 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini kan 2X nih. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Kita coret 2-nya. X saja sama dengan berapa? 135 tambah 35 kan 170. Berarti 170 bagi 2 ya 165. Tidak. 170, 150 saja dia adalah 75 derajat. Berarti kalau 135 tambah artinya 160 derajat atau 170 derajat berarti dia 85 ya. Terus 35 tambah 30. Jadi ini 85 derajat
tambah K dikali 180 derajat. Nah, ini untuk X1. Nah, lalu bagaimana dengan X2? Nah, X2. Kita coba hitung mulai dari sini. Ya. Berarti 2X kurangi 35 derajat sama dengan min 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Hingga 2X sama dengan ini min 135 ditambah 35 berarti sama dengan min 100 ya, tambah K dikali 360 derajat. Nah, X nya sama dengan sama-sama dibagi 2, min 100 per 2 tambah K kali 360 per 2 sehingga sama dengan min 50 derajat tambah K dikali 180 derajat. Nah, ini untuk X2. Kalian lihat di sini yang dicari adalah 2X. Ini panjang memang ini. Cuman ini adalah tugas kalian sebagai siswa. Awalnya dulu memang saya tidak paham juga, sama seperti kalian. Akan tapi saya belajar dan belajar akhirnya bisa juga. Nah, kemudian bagaimana menyelesaikannya? X1 ya. Nah, yang jadi catatan ya, kalau sudah ketemu X1 seperti ini, jangan coba kalian mencari X2 itu sama dengan min 85 ditambah K kali 180 derajat. Jangan coba itu. Nah, harus dimulainya dari sini. Ini yang kalian minkan, min 135 seperti ini. Nah, jangan coba yang seperti ini ya. Yang seperti ini jangan coba. Nah, kemudian kita coba X1. Berarti ini cos kan? Nah, kalau cos berarti K sama dengan 0 di X1 berlaku. Berarti X1-nya memang sama dengan 85 derajat. Kenapa? Karena ini kan 0 kali 180. Bukan X1 lagi ya. Kemudian yang kedua, K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 85 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Sehingga dia sama dengan 165 derajat. Nah, jangan coba K sama dengan 2. Pasti itu bukan jawabannya. Karena itu 2X ya. Jangan coba. Kalau kalian coba ya 2 kali 180 aja sudah 360. 360 kali 80, ditambah 85 derajat. Berapa itu? Nah, berarti 445 derajat. Bukan kan? Lewat dari batas yang saya tulis di atas tadi. Udah nggak nampak lagi. Nah, baik, kita ke sini. Nah, X2. Nah, X2-nya tulis di sini saja. K sama dengan 0, ini pasti bukan, karena pasti hasilnya min. Yaitu sama dengan min 50 derajat. Ya, bukan ya. Bayangkan saja 0. Nah, ini kita kalikan dengan 0. 0 berarti hasilnya cuma min 50. Kita pakai K sama dengan 1. Oh ya, sorry, kameranya jatuh. Ya, ada kesalahan. Kemudian K sama dengan 1. K sama dengan 1. Kita lihat, kita tetap pakai yang ini ya. Ya. X sama dengan min 50 tambah 1 dikali 180 derajat. Berarti ini adalah 180 kurangi 50. 180 kurangi 50 derajat. Itu sama dengan 130 derajat. Ya. Kemudian K2 merupakan jawaban terakhir ya. K sama dengan 2. X sama dengan min 50 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Sehingga menghasilkan 360 derajat dikurangi 50 derajat itu sama dengan 310 derajat. Jangan coba K sama dengan 3. Karena pasti tidak berjumpa hasilnya. Berarti kita bisa lihat cos. Ya, kita tulis kembali kesimpulannya seperti ini. Cos 2X kurangi 35 derajat sama dengan min setengah akar 2. Penyelesaiannya adalah HP dari cos ya. Cos 2X kurangi 35 derajat sama dengan min setengah akar 2 adalah
Ini HP-nya. Kita ambil ini 2, 3, 4. Kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu 85 derajat, kemudian 130 derajat, 165 derajat, dan yang terakhir ada 310 derajat. Ya, nih himpunan penyelesaian. Nah, lalu memang di sini saya memang hanya mau mengerjakan yang gampang-gampang saja, artinya yang sedikit ya. Saya tidak mengambil terlalu banyak soal yang contohnya seperti 7C ya. 7C misalkan dia terlalu banyak. Dia 5X berarti dia membutuhkan 10. Ya, tahulah tangan X sama dengan tan A. Nah, ini dia kan sama dengan X, enggak ada X2-nya. Sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Hanya ini. Ya. Hanya itu. Jadi kalau dia 5X, tangan 5X misalkan, ya tidak ada masalahnya kalau yang positif ya. Yang negatif ini ya harus kita cari asalnya seperti tadi. Ya ini untuk tangan X ya. Harus kita cari seperti ini terakhirnya. Ya saya contohkan separuh saja. Untuk mencari yang 10 itu saya serahkan kepada kalian aja nanti. Ya, tangan 5X kurangi 40 derajat. Ya, sama dengan min 1. Dengan batas X lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada 360 derajat. Ingat batas ini tidak boleh lebih dari 360 derajat, tidak boleh kurang dari 0 derajat. Ya. Kita lihat tangan berapa yang min 1? Tangan berapa yang 1 dulu ya? Tangan berapa 1? Ya, tangan 30 ya. 0, 30, 45. Ya, tangan 45. Berarti ini adalah min tangan 45 derajat. Nah, lihat lagi yang di atas ya. Tabel yang di atas ya. Ya, yang ini kan tangan itu positif di sini saja, sama di 1 dan 3. Di sini sin yang positif. Ya. Sedangkan soal ini adalah min tangan. Berarti kita ada asalnya gitu. Dia berasal dari entah dia berasal dari kuadran kedua atau di kuadran keempat. Akan tetapi jika memiliki kemungkinan yang seperti ini, negatifnya di dua tempat, yaitu kuadran kedua dan kuadran keempat, ya harusnya kita mencari di kuadran yang terkecil. Nah, kalau kuadran yang terbesar nanti agak salah kita menghitung. Carilah di kuadran yang terkecil, yaitu di kuadran kedua. Ya, kuadran kedua ini tangan di sini bersifat negatif. Kuadran keempat juga negatif, akan tapi kita cari di kuadran yang paling kecil, yaitu kuadran kedua. Akan ada dua kemungkinan tuh, tangan dua tempat positifnya, sin juga begitu. Nah, kita lihat ya, berarti kalau dia berada di kuadran kedua, berarti dia 180 kurang ya, atau boleh 90 tambah. Kan tetapi karena ini berbentuk tangan, nggak mungkin kita menggunakan 90 kecuali dia berbentuknya cot. Ini bentuknya adalah tangan. Berarti mau tidak mau kita harus menyimpulkan bahwa ini min tangan 45 ini berasal dari 180. Ya, artinya 180 kurangi 45 gitu aja. Berarti ini tangan ya kita positifkan, yaitu tangan 180 dikurangi 45 derajat. Nah, sehingga 180 kurangi 45 derajat yaitu tangan 135 derajat. Itu yang tadi, seperti yang tadi. Nah, baru kita sekarang sandingkan dengan yang sebelahnya, yaitu tangan 5X kurangi 40 derajat sama dengan tangan 135. Baru kita ambil 5X sama dengan kurangi 40 derajat sama dengan 135 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, ini sampai 10.
jawabannya. Ya, sampai 10 jawabannya karena dia 5x. Ya, 5x saja. Benar, 135 tambah 40 berarti 175 derajat tambah K kali 180 derajat. X-nya saja 175 derajat dibagi 5 tambah K dikali 180 derajat bagi 5. Ya. Ya, sudah terlalu rendah ya. Oke, kita turunkan saja layarnya. Ya. Dia 175 bagi 5. Kita lihat ya. Ya, 175 dibagi 5 yaitu 35 derajat ya. Ditambah K dikali 36 derajat. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan dia banyak jawabannya ya. Ya. Banyak jawabannya. Nah, kita inilah dasarnya. Nah, ya, inilah dasarnya. Kita berhitung. Berarti X-nya cuman X1 aja, nggak ada X2. Berarti ini yang berlaku adalah dari X0 sampai X9. Nah, X0 sampai 9. K sama dengan 0 sampai K sama dengan 9. Ya, K sama dengan 0 misalkan dia pasti sama X sama dengan 35 derajat ditambah K kali 60 derajat ya. K nya sama dengan 0, berarti ini saja X1. Kemudian X yang kedua 35 derajat untuk K sama dengan 1, berarti tambah 1 dikali 36 ya, sama dengan 36 ditambah 35 yaitu 71 derajat. Dan K2 kayak gini aja, 35 tambah 2 kali 36 sama dengan berapa gitu. Berarti ini tetap ya, 35 tambah 3 kali 36, 35 tambah 4 kali 36. Nah, kalau kalian di rumah kan bisa hitung pakai kalkulator sampai K9. K10 wajib nggak bisa. Nah, wajib nggak bisa. Pasti, saya pastikan. K sama dengan 10 ya. Saya pastikan ini lebih dari 360 derajat ya. Syarat yang ini. Ya, berarti X sama dengan 35 derajat tambah 10 kali 360 derajat. Nah, ini saja. Oh, 180 ya. Oh ya, betul. Maksudnya ini 10 kali 36 kan 360 derajat, tambah ini 395 derajat. Pasti bukan. Nah, jadi kita harus memahami ini, bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, ini saja ya yang saya sampaikan. Nah, tidak ada tawaran lagi untuk minggu depan. Kita bahas kembali tentang sin pangkat 2x, cos pangkat 2x, tangen pangkat 2x. Prasyaratnya adalah kalian harus memahami tentang persamaan kuadrat. Nah, di sini karena dia berbentuk kuadrat semua. Coba kita pada penghujung acara sesuai janji saya memiliki 2 soal di sini. Ini sangat gampang. Cuman karena saya lagi bahagia pada hari ini, saya akan memberikan sebuah challenge berlaku untuk 11 MIA 1 sampai 6 ya. Ya, cara challenge-nya adalah yang pertama, syarat yang pertama adalah ini dicatat ya. Nah, dengan saya tidak menampilkan layar di sini, artinya atau mungkin nanti saya buat di deskripsi. Syarat challenge-nya adalah yang pertama, kalian harus mengirim pengirim yang mendapat yang juara 1, 2 dan 3 adalah pengirim tercepat. Benar. Nah, kemudian yang kedua syaratnya adalah harus dihiasi dengan ucapan selamat atas lahirnya anak saya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tugas di WA. Nah, kirim di WA saya. Yang tadi itu kirim di WA saya. Akan tetapi tidak menutup juga tugas untuk di Google Classroom. Nah, jadi ini dikumpulkan di 2 tempat bagi kalian yang ikut challenge.
Nah, tapi kalau yang tidak ikut challenge, yang tidak ikut tantangan saya, maka dia boleh tidak mengirim lewat WA saya. Cukup menggunakan Google Classroom. Yang menggunakan Google Classroom dan menggunakan WA itu adalah orang yang ikut challenge. Nah, dan itu dibatasi waktunya sampai jam 12. Nah, lewat dari jam 12, maka sudah, saya tidak menganggap ada pemenangnya. Dan yang paling saya utamakan pemenangnya adalah yang benar, jawaban yang benar, sekaligus ucapannya bagus. Saya yakin ini banyak yang akan menyelesaikannya nanti, karena soalnya begitu gampang. Ini ada 3 ya soal, ada 3 soal. Jadi kemudian yang saya utamakan adalah jawaban benar dan ucapan. Nah, jika jawabannya salah, maka sudah gugur. Walaupun dia mengumpulkan paling cepat, dia tidak termasuk pemenangnya. Nah, saya mengutamakan jawaban benar yang pertama kali, kemudian ucapannya bagus. Nah, itu. Juara 1, 2, dan 3. Juara 3 atau juara 2 boleh tidak ada. Kenapa? Karena mungkin juara 1 itu dia yang paling lengkap jawabannya dan paling bagus ucapannya. Atau tidak bagus ucapannya, akan tetapi dia yang lengkap. Bagus jawabannya, akan tetapi kurang bagus ucapannya, tidak apa-apa, dia yang juara 1. Nah, tapi itu adalah hak saya. Surat syarat dan ketentuan berlaku. Begitu saja pengertian kita, tugas kita hari ini. Ya, tugas kalian yang saya maksud adalah, silakan kalian catat, tugas ini berlaku untuk semua. Namun yang ikut challenge ya, kirim lewat WA saya. Nah, ya wajib, selalu ini wajib bagi semua orang. Ya. Jangan sampai salah paham. Nanti semua ngirim ke WA saya, padahal tidak ikut challenge. Nah, yang ikut challenge saja yang mengirim lewat WA. Nah, dan semua wajib mengumpulkan dengan Google Classroom. Nah, ini soalnya ya. Saja ya. Nah, untuk hari ini, semoga kita selalu berada dalam keberuntungan. Hidup kita selalu damai, tanpa gangguan orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.